Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berbicara tentang teknologi digital sudah menjadi bagian hidup sehari-hari. Hampir semua aktivitas terhubung dengan HP dan internet. Sebelum saya mengenalkan lebih jauh tentang apa teknologi digital itu, perkenalkan nama saya Nasyahatul Mubarakah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab di STAI Aliasidi Pasuruan. Topik yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang pengaruh teknologi digital, etika, realitas virtual, dan privasi. Transformasi kehidupan digital. Teknologi mengubah cara berpikir, bekerja, dan berinteraksi. Aktivitas manusia bergeser ke ruang digital. Potensi besar, tapi juga resiko yang besar. Dalam perspektif filsafat, Marshall McLuhan telah mengatakan media adalah perpanjangan indera manusia. Contoh, HP adalah perpanjangan mata, keyboard adalah perpanjangan tangan, internet adalah perpanjangan otak. Dan apa yang terjadi jika kita selalu mengendalikan teknologi digital? Yaitu adalah ketergantungan teknologi. Satu, semakin membantu, maka semakin bergantung. Rata-rata penggunaan HP dalam sehari. Rata-rata penggunaan HP itu adalah 4-10 jam per hari. Teknologi menjadi oksigen kehidupan modern. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang mengendalikan? Manusia mengontrol teknologi atau teknologi yang membentuk perilaku manusia? Contoh, algoritma media sosial, personalisasi konten, notifikasi, dan yang lainnya. Seperti contohnya, algoritma media sosial, personalisasi konten, notifikasi, dan yang lain-lain. Di kehidupan digital, itu juga ada etika digital. Karena etika bukan hanya perilaku sehari-hari, tapi juga di digital juga diterapkan. Apa itu etika digital? Satu, aturan moral dalam ruang digital. Yang kedua, bertanggung jawab dalam interaksi online. Dan yang ketiga, menghindari dampak merugikan. Contoh pelanggaran etika yang umum yaitu satu, share berita tanpa verifikasi, komentar kasar atau cyberbullying. Yang ketiga yaitu menyebarkan foto atau video tanpa izin. Yang keempat, stalking digital. Dan yang kelima, rekam layar dan data orang lain. Dari hal tersebut, maka kita harus mempunyai prinsip etika digital. Yang pertama, tanggung jawab informasi. Dan yang kedua adalah keadilan akses. Dan yang ketiga, yaitu keberhasilan. Yang ketiga adalah kerahasiaan dan privasi. Dan yang keempat adalah transparansi algoritma. Seperti halnya pisau. Bisa membantu, bisa melukai, dan etikalah yang menentukan dampaknya. Di dalam dunia digital juga ada realitas virtual atau VR, yaitu dunia digital yang menyerupai dunia nyata. Digunakan untuk hiburan, pendidikan, kedokteran, atau simulasi. Dan adanya manfaat virtual atau VR, yaitu simulasi operasi, wisata virtual, pelatihan militer, game imersif. Dan ancaman virtual, yaitu sulit membedakan nyata dan virtual, bisa membentuk identitas palsu, potensi kecanduan, dan mengabaikan dunia nyata. Dalam dunia digital juga ada yang namanya privasi digital. Apa itu privasi digital? Yaitu hak untuk mengontrol data diri, informasi pribadi sebagai aset. Dan di dalam dunia digital juga ada yang namanya data. Apa itu data? Yaitu komoditas modern. Data dijual ke perusahaan, digunakan untuk iklan, prediksi perilaku, kampanye politik, dan rekomendasi konten. Dan contoh kasus privasi yang sekarang lagi marak yaitu aplikasi baca doa yang menjual data, filter wajah yang menyimpan biometrik, aplikasi yang mengambil kontak, dan lokasi. Peretasan data melalui aplikasi gratis. Di dalam digital juga ada yang namanya ekonomi pengawasan, yang mana kita diawasi melalui klik, scroll, dan preferensi. Setiap aktivitas online itu sama dengan data, hak kontrol diri bisa hilang. Oleh karena itu, teknologi adalah sahabat sekaligus tantangan bagi kita.
Tugas kita itu adalah menggunakannya dengan sadar, berpikir, dan mengendalikan teknologi. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena saya ingin tahu bagaimana pendapat kalian. Apakah teknologi membuat kita lebih maju atau malah semakin terjebak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.